Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Handayani dari kelas PAI 5E. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 dan pemateri dari kelompok 5. Materi makalah kami yaitu dengan judul Strategi Pembelajaran SKI berdasarkan karakteristik anak. Sebelum kelompok kami menyampaikan materi makalah, kami akan mengaji terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Saudari Herti Yuliani akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 50. Kepada Saudari Herti dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herti Yuliani sebagai pemateri dari kelompok 5. Sebelum menyampaikan materi, saya akan membacakan ayat suci Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz faraqna bikumul mahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma attakhadtumul ijla min ba'di wa antum zalimun. Shadaqallahul azim. Pembacaan ayat Al-Quran selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Renal Sipangidoan. Kepada Saudara Renal dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma 'afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Wa idza atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Selanjutnya, kami akan memaparkan materi makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran SKI berdasarkan karakteristik anak. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Saudari Herti. Saudari Herti dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi dari makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran SKI berdasarkan karakteristik anak. Materi yang pertama yaitu pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik berarti orang yang menghendaki. Sedangkan menurut arti terminologi, murid adalah pencari hakikat di bawah bimbingan dan arahan seorang pembimbing spiritual atau mursyid. Peserta didik menurut ketentuan umum Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam Islam, peserta didik ialah setiap manusia yang sepanjang hayatnya selalu berada dalam perkembangan. Jadi bukan hanya anak-anak yang sedang dalam pengasuhan orang tuanya, bukan pula hanya anak-anak dalam usia sekolah, tetapi mencakup seluruh manusia baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain manusia secara keseluruhan. Setiap orang yang terlibat dalam satu kegiatan pendidikan, baik itu formal, informal maupun non-formal, harus mampu mengembangkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan peserta didik secara baik dan benar, demi keterselenggaranya kegiatan pembelajaran
yang menyenangkan bagi guru dan juga bagi peserta didik. Menurut ahli Abu Ahmadi juga menjelaskan tentang pengertian peserta didik, yaitu peserta didik adalah orang yang belum dewasa yang memerlukan usaha, bantuan, bimbingan orang lain untuk menjadi dewasa, guna dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Tuhan, sebagai umat manusia, sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai suatu pribadi atau individu. Dalam kajian filosofinya, peserta didik dipandang sebagai manusia seutuhnya, di mana mereka dipandang manusia yang memiliki hak dan kewajiban. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Kembali ke moderator. Pemateri kedua yaitu saya sendiri. Saya akan memaparkan materi tentang karakteristik peserta didik. Yang pertama, karakteristik peserta didik adalah ciri atau sifat dan atribut yang melekat pada peserta didik yang menggambarkan perilaku, sifat, dan lain-lainnya. Karakteristik peserta didik menurut bahasa secara etimologi berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter, yang antara lain artinya watak, tabiat, sifat-sifat, kejiwaan, budi pekerti, kepribadian, dan akhlak. Karakter, sifat, kejiwaan itu berasal dari diri anak tersebut. Karakteristik menurut istilah adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, yang ada dalam diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, bangsa, yang diwujudkan dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, tata karma, budaya, dan adat istiadat. Karakteristik peserta didik menurut pendapat psikologi, menurut Winnie bahwa istilah karakter memiliki dua pengertian. Yang pertama, ia menunjukkan bagaimana perilaku buruk. Sebaliknya, apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, tentulah orang tersebut memanifestasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakteristik erat kaitannya dengan personality. Seseorang baru bisa disebut orang yang berkarakter apabila tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral. Seseorang berperilaku tidak jujur, kejam, atau rakus, tentulah orang tersebut memanifestasikan. Menjadi seorang guru yang profesional memang tidak cukup dengan hanya mengendalikan penguasaan materi saja, dan juga harus mampu mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran, serta harus memiliki 4 kompetensi dasar. Menjadi seorang guru juga harus mampu mengenal karakter atau kepribadian yang dimiliki siswanya. Mengenal karakter siswa memang tidak mudah, karena tidak semua guru dapat mengenal karakter yang ada pada seluruh siswanya. Jika seorang guru ingin melihat karakter diri siswanya, maka seorang guru harus terlebih dahulu mengenal siswanya. Maka dari itu, dengan guru mengenal karakter yang dimiliki siswa, maka dapat memudahkan guru dalam menghadapi siswa, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun dalam penerapan dalam lingkungan sekolah. Sejarah kebudayaan Islam ini mata pelajaran di tingkat madrasah. SKI dipelajari dengan tujuan agar dapat memotivasi kepada peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati sejarah dari kebudayaan Islam yang memuat nilai-nilai kearifan untuk digunakan melatih kecerdasan, membuat sikap, watak, dan kepribadian peserta didik. Untuk pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Renal. Kepada Saudara Renal dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami yang bagian D, yaitu
karakteristik peserta didik dan implikasinya di dalam pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Seluruh tingkah laku dan kemampuan individu karakteristik peserta didik adalah hasil dari pembawaan dan lingkungan sekitarnya. Maka, untuk mendefinisikan karakteristik peserta didik, baik itu berhubungan dengan fisik, mental, emosional, biasanya hal ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu sifat dasar karakteristik peserta didik, yaitu memiliki sifat sejak mereka lahir yang khas terwariskan dari sifat pembawaan. Biasa ini disebut dengan istilah natur atau biasa disebut dengan natural. Kemudian yang kedua yaitu sifat yang didapat dari faktor lingkungan yang mempengaruhi peserta didik sejak dia dilahirkan sampai dengan seterusnya. Istilah ini biasa disebut dengan nurtur. Inilah dua faktor yang mempengaruhi karakteristik peserta didik. Dan jelas sekali bahwa natur dan nurtur ini akan berdampak pada implikasinya di dalam proses pendidikan, baik itu di rumah maupun di sekolah. Maka dalam hal ini, proses pendidikan yang diberikan kepada peserta didik di dunia pendidikan haruslah berhubungan dengan faktor karakteristik mereka masing-masing. Berdasarkan rangkuman di atas, maka progres belajar mengajar yang diberikan oleh guru di sekolah haruslah dilaksanakan dengan kondisi yang kondusif dan efisien, agar tentunya setiap peserta didik bisa belajar secara optimal dan maksimal. Sehingga guru diharuskan untuk bisa membedakan setiap karakteristik peserta didik dan perlu mendapatkan perlakuan yang berbeda dari setiap individu. Jadi, guru diharuskan untuk memiliki metode dan variasi yang berbeda di dalam pelaksanaan belajar dan mengajar. Maka, pemahaman akan hal ini memiliki arti yang penting dalam interaksi belajar mengajar. Informasi ataupun pemahaman tentang karakteristik tersebut diharapkan agar guru mampu ataupun bisa melaksanakan pembelajaran untuk memilih metode belajar yang lebih baik dan untuk bisa memudahkan peserta didik dalam menyerap ilmu pengetahuan. Ini juga untuk memudahkan guru dalam memberikan motivasi dan bimbingan bagi setiap karakter peserta didik untuk mensukseskan keberhasilan studinya. Kemudian saya akan menjelaskan karakteristik peserta didik di usia formal pendidikan Indonesia pada usia anak sekolah menengah pada tahap perkembangannya. Yaitu yang pertama usia anak SMP atau biasa dikenal dengan sekolah menengah pertama. Para ahli psikologi sependapat bahwa usia 10 sampai 14 tahun adalah fase perkembangan yang biasa disebut dengan istilah pubertas. Hal yang menonjol pada karakteristik usia anak SMP ini adalah yang pertama, terjadinya proporsi tinggi dan berat badan yang tidak seimbang. Yang kedua, di dalam kehidupan mereka, usia ini suka membandingkan hal-hal yang bersifat kaidah, nilai-nilai, ataupun etika dan norma yang terjadi di kenyataan hidup orang dewasa. Kemudian yang ketiga, mulai mencari tahu tentang keadilan dan sifat kemurahan Tuhan. Kemudian yang terakhir yaitu spontanitas emosi mereka itu masih dalam keadaan labil. Adapun dengan menghadapi karakteristik tersebut, kita sebagai calon guru diharapkan untuk mampu yang pertama mengatur kondisi untuk memisahkan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan ketika kita membahas pelajaran yang berkaitan dengan anatomi. Kemudian yang kedua, mampu membuat siswa dalam menyalurkan minat dan hobi mereka secara positif di dalam kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang ketiga, mampu membuat siswa dapat menyalurkan minat dan hobi mereka secara positif di dalam kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang keempat, mampu bekerja sama dengan perangkat lingkungan, yaitu
orang tua, masyarakat dalam menyalurkan potensi siswa secara positif. Kemudian tidak kalah penting juga yaitu kita sebagai calon guru harus mampu menunjukkan suri tauladan yang baik agar bisa dicontoh dan diterima oleh para peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu usia anak SMA, yaitu sekolah menengah ke atas. Usia ini adalah bisa dibilang yaitu usia dari kehidupan remaja menuju ke jenjang dewasa. Biasanya fase ini berada di usia sekitar 12 sampai 20 tahun. Dikenal dengan istilah fase mencari jati diri mereka. Hal yang menonjol pada karakteristik usia anak SMA ini adalah yang pertama, sedang dalam fase menggapai hubungan yang matang dengan sahabat karib. Yang kedua, mempersiapkan untuk cita-cita masa depan sesuai dengan minat, hobi mereka masing-masing. Yang ketiga, mengembangkan sifat ataupun sikap intelektualnya dan norma-norma sebagai warga negara. Yang keempat, akhlak ataupun kepribadian mereka itu cenderung lebih bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir, mengembangkan ilmu pengetahuan agama dengan baik dan menjunjung tinggi rasa solidaritas. Adapun dengan karakteristik tersebut, guru diharapkan mampu yang pertama memberikan pengetahuan tentang bahayanya seks bebas dan bahayanya narkotika. Yang kedua, guru mampu dalam memberikan wadah, yaitu tempat yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan keterampilan mereka, bakat mereka, dan minat mereka untuk menuju kepada hal yang positif. Yang ketiga yaitu mampu dalam memberikan nasihat kepada siswa ketika dia berada di kondisi yang mencekam dan penuh dengan godaan. Yang keempat yaitu mampu membuat siswa untuk mengetahui keberagaman sosial pada pembelajaran ilmu agama. Yang kelima yaitu mampu menjalin hubungan yang baik dengan siswa serta selalu bersedia untuk mendengarkan keluh kesah mereka dan masalah yang sedang mereka hadapi. Kemudian yang terakhir, seperti yang saya sampaikan tadi, jadilah guru idaman di mata para siswa. Setelah kita membahas perihal karakteristik di atas, apabila kita ingin mengimplikasikannya dengan pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, maka diharapkan guru mampu untuk mengenal karakteristik setiap individu peserta didik. Sehingga dengan itu kita dapat memberikan pembelajaran yang sistematis, analitis, dan sesuai dengan mereka. Sehingga terciptalah hubungan ataupun korelasi yang baik antara guru dan siswa dan menyebabkan pembelajaran akan menjadi efektif, efisien, dan menyenangkan. Dan tujuan untuk mengenal, memahami, menganalisis pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini akan menjadi lebih mudah dan sehingga itu akan menjadi panutan di dalam kehidupan keseharian peserta didik. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan dari makalah kami. Terima kasih dan apabila ada kata yang salah kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.